Baik, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali di pertemuan pertama kita pada hari ini, yaitu pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Perlu kamu ketahui terlebih dahulu bahwa pembelajaran daripada prakarya akan kita terima untuk satu semester ini yang memiliki 4 bab, di mana diawali dari bab pertama adalah mengenai wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda, di mana dalam mempelajari wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda ada pembagiannya. Yang pertama yaitu mengenai karakteristik kewirausahaan, dan di pembagian yang kedua mengenai perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Nah, baik, kita mulai pada bagian yang pertama, yaitu karakteristik kewirausahaan. Nah, dalam karakteristik kewirausahaan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa kewirausahaan itu berasal dari kata wirausaha, yang menurut asal katanya wirausaha terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah wirausaha dan usaha. Wira yang berarti pejuang, pahlawan, manusia yang unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan kata yang kedua adalah usaha, yang berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat terhadap sesuatu. Nah, dari kata wirausaha ini kemudian disatukanlah menjadi kewirausahaan, yang kita kenal dengan pengertian kewirausahaan adalah perbuatan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan. Tadi sudah kita ketahui bahwa wira itu adalah seseorang yang disebut dengan pejuang katanya kan, atau juga disebut pahlawan. Pahlawan itu siapa? Yaitu manusia. Kemudian usaha itu berupa kegiatan atau usaha. Nah, itulah makanya kita simpulkan kewirausahaan itu adalah perbuatan seseorang dalam menangani usaha. Nah, kemudian sesuai dengan judul adalah wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Wirausaha ini akan terlaksana oleh wirausahawan atau disebut dengan entrepreneurship. Sehingga wirausahaan adalah seseorang yang memiliki kualitas jiwa kepemimpinan dan inovator pemikiran dalam melakukan usaha, atau seseorang yang mampu mewujudkan ide ke dalam sebuah inovasi yang sukses. Bu ulangi ya. Maka dalam melaksanakan kewirausahaan itu disebut dengan istilah wirausahawan atau dikenal dengan istilah entrepreneurship. Nah, yang bisa kita buat pengertiannya adalah seseorang yang memiliki kualitas jiwa kepemimpinan dan inovator pemikiran
dalam melakukan usaha atau seseorang yang mampu mewujudkan ide ke dalam sebuah inovasi yang sukses. Paham ya anak-anak ya? Dalam bagian yang pertama ini mengenai karakteristik kewirausahaan. Nah, setelah kita tadi mengetahui wirausahawan itu adalah seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan katanya, bahwa dalam bagian yang selanjutnya dalam karakteristik kewirausahawan kita mempelajari mengenai sifat-sifat seorang wirausahawan. Bagaimana sebenarnya sifat yang dimiliki seorang wirausahawan? Nah, yang pertama itu dia percaya diri. Memiliki kepercayaan yang tinggi, di mana dia mampu untuk menghadapi atau menjalani tugas-tugasnya. Nah, bisa kamu lihat dari slide bahwa percaya diri itu adalah kepercayaan diri merupakan paduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan yang bersifat internal, sangat relatif dan dinamis, dan banyak ditentukan oleh kemampuannya untuk memulai, melaksanakan, dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Oleh karena itu, wirausaha yang sukses adalah wirausaha yang mandiri dan percaya diri. Dia percaya bahwa dirinya akan sukses, itulah kata lainnya. Dia percaya bahwa dengan membuka lapangan pekerjaan, dia sanggup untuk menjadi seorang yang sukses. Itu sifat yang pertama. Kemudian untuk sifat yang kedua dari seorang wirausahawan adalah berorientasikan pada tugas dan hasil. Berorientasikan pada tugas dan hasil. Nah, dari slide kamu bisa lihat bahwa seorang wirausahawan itu adalah seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil. Itu maksudnya. Yang mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan, dan kerja keras. Paham ya anak-anak? Kemudian yang ketiga, berani mengambil resiko. Nah, kalau kita mau sukses, kita harus berani menantang, berani mengambil resiko untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, kita ciptakan, contoh ya, kita ciptakan suatu lapangan pekerjaan yang belum pernah dilakukan oleh orang sama sekali, tetapi kita membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk membuat sebuah usaha yang tidak pernah kita tiru atau kita contek dari orang lain. Artinya sih berani mengambil risiko. Nah, kemudian yang keempat, kepemimpinan. Sifat yang keempat adalah kepemimpinan, di mana setiap seorang wirausahawan itu harus memiliki sikap yang dimiliki seorang pemimpin, antara lain memiliki visi yang jelas, memiliki integritas dan kejujuran, mampu berkomunikasi dengan baik, menjadi teladan, rendah hati, mau mendengar, mampu memotivasi orang lain untuk melakukan tugasnya, dan berlaku adil. Paham ya bahwa seorang wirausahawan itu berjiwa kepemimpinan. Artinya ada karisma yang dimiliki oleh seorang wirausahawan yang sukses karena dia mampu berkomunikasi dengan baik dan menjadi teladan serta rendah hati. Yang kelima, sifat daripada seorang wirausahawan adalah keorisinalitas atau keasliannya. Bahwa maksudnya di sini adalah sifat wirausahawan itu bersifat orisinal, mampu untuk selalu menuangkan imajinasi dalam pekerjaannya. Keinginan tampil berbeda, memiliki sikap mental yang positif dan daya pikir kreatif, serta melihat peluang yang ada. Ya, melihat peluang yang ada. Yang keenam, sifat dari seorang wirausahawan itu berorientasi ke masa depan.
di mana masa depan memiliki berbagai peluang dan tantangan yang berbeda dengan saat ini. Seseorang dengan wirausahaan berani melihat peluang dan tantangan tidak hanya di saat ini, melainkan juga di masa depan. Nah, sebagai salah satu indikatornya bahwa maksud daripada berorientasi ke masa depan adalah mampu membuat usaha bisnis sendiri menjadi wirausahawan. Nah, yang selanjutnya mengenai jenis atau dimensi kewirausahaan, di mana pembagian daripada jenis kewirausahaan itu yang pertama disebut dengan kualitas dasar kewirausahaan. Nah, yang meliputi antara lain kualitas daya pikir, daya hati, dan daya fisik. Yang pertama di dalam kualitas daya pikir di sini artinya bahwa seorang usahawan itu harus berpikir kreatif, berpikir inovatif. Kualitas daya hati itu bahwa seorang wirausahawan itu harus berani mengenalkan hal-hal baru, berani mengambil resiko. Yang ketiga, kualitas dasar fisik memiliki dimensi sebagai berikut. Ya, fisik seorang wirausahawan itu harus sehat dan memiliki energi yang tinggi. Kemudian yang kedua dari jenis kewirausahaan adalah kualitas instrumental kewirausahaan yang meliputi penguasaan lintas disiplin ilmu. Bisa kita ambil contoh bahwa seorang wirausahawan itu memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Misalkan seorang wirausahawan itu kita sebutkan saja contohnya sebagai kepala sekolah. Nah, kepala sekolah pasti harus memiliki ilmu pendidikan. Karena itulah dasar bahwa dia memiliki penguasaan lintas disiplin ilmu. Begitu juga dengan contoh lain seperti pengusaha sepatu, dia pasti harus memiliki disiplin ilmu di manajemennya, di ekonominya. Karena dia harus bisa mengatur uang keluar dan uang masuk untuk melancarkan usahanya, sehingga dia harus memiliki penguasaan lintas di disiplin ilmu. Nah, kira-kira sampai di sini dulu mengenai pembelajaran kita. Kiranya kalian bisa mengulang kembali di rumah dengan cara membaca kembali materi yang sudah Ibu sampaikan. Sekian dan terima kasih.